Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anwar Sariga dengan NPM 240826020. Saya di sini dari Stambuk 2024. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mind map saya, yaitu terkait dengan diabetes mellitus pada blok endocrine, metabolism, and nutrition. Jadi ini adalah mind map saya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai oleh hiperglikemia ataupun peningkatan kadar gula darah akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun bisa juga karena keduanya, sehingga terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dan faktor resikonya. Jadi etiologi dan faktor resiko dari diabetes mellitus ini, yang pertama, untuk DM tipe 1 itu dia bisa karena destruksi autoimun sel beta pankreas. Lalu untuk DM tipe 2 itu dia bisa karena resistensi insulin. Nah, juga bisa juga karena riwayat keluarga. Jadi si pasien ini dia tuh punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus ataupun DM. Nah, juga itu bisa juga karena pola makan tinggi gula dan lemak, kurangnya aktivitas fisik. Lalu untuk DM tipe 1 itu dia itu biasanya terjadi pada orang-orang yang usianya di bawah dari 40 tahun. Sedangkan DM tipe 2 itu biasanya terjadi pada orang-orang yang usianya lebih dari 40 tahun. Selanjutnya kita masuk ke manifestasi klinis. Jadi untuk manifestasi klinis itu dia biasanya dikenal dengan 3P, poliuri, polifagi, polidipsi, ataupun poliuri yang biasa kita kenal dengan poliuri. Dia itu gejalanya dia sering buang air kecil pada malam hari. Biasa dinamakan dengan poliuri. Lalu untuk polidipsi, dia itu pasiennya sering haus. Jadi dia haus terus, rasa ingin minum, sehingga itulah tadi poliuri, dia itu sering buang air kecil pada malam hari. Lalu polifagi, dia itu sering lapar. Dia makannya selalu banyak, tapi berat badannya itu dia terus menurun. Itulah manifestasi klinis dari diabetes mellitus. Selanjutnya kita masuk ke cara menegakkan diagnosa CMD. Jadi pertama kita akan melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien. Nah, jadi dari anamnesis tadi itulah didapati keluhan utamanya seperti yang saya bilang di manifestasi klinis tadi, bahwasanya pasiennya 3P, yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Lalu kita tanyakan apakah ada keluhan tambahnya lagi. Ada, didapati bahwasanya dia itu mudah lelah, penglihatannya juga kabur, lalu dia juga kesemutan atau biasa kita sebut dengan neuropati. Lalu kita tanya apakah ada lukanya sulit sembuh, dan biasanya pada pasien diabetes mellitus lukanya itu dia sulit untuk sembuh. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Jadi pada tanda-tanda vital ini didapati semuanya normal, tetapi pada suhu apabila pasiennya ada terjadi infeksi, itu suhunya dia bisa meningkat. Lalu kita untuk di pemeriksaan fisiknya kita melakukan antropometri ataupun pengukuran berat badan, tinggi badan, dan juga IMT. Nah, biasanya untuk pasien diabetes ini dia biasanya obesitas. Cuma tidak semua diabetes orang obesitas dia diabetes, hanya umumnya biasanya orang diabetes dia itu obesitas. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu didapati karena tadi ada pasiennya bilang biasanya dia juga ada penglihatan mulai kabur, itu dia ada dibilang dengan tanda-tanda retinopati diabetik. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Jadi pemeriksaan penunjang yang kita lakukan itu yang pertama itu ada GDS atau tes gula darah sewaktu, terus ada tes toleransi glukosa, terus ada pemeriksaan urin untuk melihat glukosurianya. Lalu juga kita melakukan pemeriksaan tes fungsi ginjal karena kita lihat dulu apakah ada bermasalah atau tidak. Nah, itu adalah cara menegakkan diagnosa dari diabetes mellitus dari anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, dan juga pemeriksaan penunjangnya. Selanjutnya kita masuk ke tata laksananya. Lalu untuk tata laksana farmakologi
Itu untuk DM tipe 1. Dia itu kita bisa memberikan dia terapi insulin. Untuk DM tipe 2, kita bisa memberikan dia obat seperti metformin ataupun glibenclamide. Lalu untuk edukasinya ataupun non farmakologinya, kita bisa memberitahu pasien bahwasanya dia harus mengurangi gulanya yang dikonsumsinya. Lalu dia harus sering-sering kontrol gula darahnya, atau kita bisa sebut dengan kontrol gula darah rutin. Lalu dia juga harus banyak olahraga. Nah, olahraganya itu yang dianjurkan kalau untuk pasien diabetes itu hanya 150 menit kurang lebih. Nah, apabila ini tidak dijaga, dia bisa menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu bisa ketoasidosis diabetik ataupun KAD, hiperglikemi, hiperosmolaritas state atau HAS, dan juga itu bisa juga hingga komplikasi terjadinya gangren ataupun kakinya itu menghitam. Nah, baik, itu adalah presentasi dari saya pada blog endokrin, metabolism and nutrition tentang diabetes mellitus. Maaf dokter apabila ada salah kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.